jangan memendam sesuatu yang harusnya diomongin. Soal nyokapnya Somasi mantan suami digadein tuh mobil buat anaknya, buat adik lu juga mungkin ya. Itu gimana bang melihatnya bang? Ya agak rungsing nih jadinya, kasusnya jadi makin panjang. Iya, makanya gue bingung. Udah kan putusan perceraian itu di tanggal 8 Januari ya sih. 8 Januari itu sudah putusan perceraian. Nggak tahu sampai sekarang masih ribut, gue bingung. Kemarin gue baru ditelepon sama nyokap untuk lakuin somasi karena papamu ngadain PPKB yang nggak tahu buat apa. Jadi kalau ada berita buat anak juga, gue nggak tahu buat apa ya PPKB buat apa. Gue sih nggak mau terlalu ikut campur sebenarnya sama urusan orang tua. Gue lebih fokus untuk menjaga emosional nyokap aja sih. Jadi untuk urusan-urusan kayak gitu, selama gue rasa masih bisa dihandle sama pengacara dan juga nyokap, gue nggak tahu. Hadirnya lu mungkin sebagai anak menghadapi nyokap yang mensomasi lagi, yang istilahnya kasusnya jadi panjang lagi, nih gimana buat gue juga capek sih. Capek dengan keadaannya ya, maksudnya gue nggak selesai masalahnya gitu. Maksudnya berkaca dari pernikahan sebelumnya, setelah cerai memang sempat ada beberapa hal yang diajukan kembali ke pengadilan, tapi setelah itu udah beres, nggak ada singgung lagi, nggak ada permasalahan lagi. Bahkan bisa saya spill juga, nanti mungkin bakal ada permasalahan baru lagi yang akan kalian dengarkan wahai pemirsa di rumah. Jadi ibu-ibu nikmatin lah. Karena setelah somasi ini bakal ada drama lagi, saya bisa kasih tahu itu aja. Oke, bang, mungkin lu di titik ini nih ya, kita bicara soal somasi, maksudnya lu nyangka nggak sih ternyata ada somasi lagi, ternyata ada kasus lagi dengan digadein ini itu segala macam dari mantan, ya mohon maaf, mantan bapak sambung lo itu. Gue nggak nyangka sama sekali, karena memang gue di sini fokus kerja, gue nggak mikirin apapun selain uang untuk keluarga. Jadi itu pun karena gue dikasih tahu sama nyokap ya, karena gue juga nggak pernah nanya. Gue nggak mau, kembali lagi gue nggak mau ikut campur untuk urusan orang tua. Ya mungkin sudah takdirnya seperti ini, ya harus dijalani. Tapi nyokap lu banyak cerita nggak sih bang soal somasi, soal ternyata masih ada yang aneh nih dari? Oh cerita, cuman gue pasti bilang ya udah bersikap kepala dingin aja, bersikap dewasa lah. Kalian udah tua, udah berumur gitu, jangan kayak anak kecil lah berdua. Oke, lalu sebagai anak menyikapinya ini seperti apa sih? Artinya tadi lu bilang bakal ada panjang lagi, tapi meredamnya tuh kayak gimana sih buat dari lu sebagai anak bunda? Oke. Jujur karena kalau kayak gini dari gue nggak nyalahin bokap doang, tapi juga ada juga sikap nyokap yang mungkin masih kekanak-kanakan. Jadi dua-duanya masih kekanak-kanakan. Ya kalau sudah begini, aku cuma bisa doain yang terbaik aja sih. Karena gue juga harus menjaga perasaan nyokap, gue juga harus menjaga perasaan bokap gue. Yang dimana cukup berat untuk menjadi penengah. Untuk walaupun dalam hati terdalam pasti membela nyokap. Tapi ya gue harus bisa adil, harus bisa melihat sesuatu secara objektif. Oke bang, mungkin ada cerita sedikit dari nyokap nggak sih kalau mantan suami nih, bapak lu ini ngambilnya secara diam-diam, ngambilnya tanpa izin, itu benar nggak sih bang? So dari lu aja itu benar nggak sih? Kalau dengan hal itu tuh benar nggak? Iya, karena kalau itu sudah ada omongan, pastinya akan banyak perdebatan dong. Apalagi mobil yang BPKB-nya digade itu emang mobil yang dipakai untuk miro sekolah, untuk anak kandungnya sendiri. Makanya bisa digade ya karena memang gak ada omongan, tiba-tiba mobil dibawa, BPKB digade. Gak tahu lah, pusing juga, gak tahu. Yang laki begini, cewek juga begini. Makanya nggak bisa, sudah terlalu jauh untuk ditengahi sih. Jadi ya serahkan kepada hukum aja kan seperti apa. Nyokap juga, gue baca satu berita nih bang ya di online salah satu ini sampai meminta tolong sama netizen untuk melacak keberadaan mantan. So itu lu itu gimana tuh lu nyikapinya? Itu gue nggak tahu. Sebegitu kekehnya nyokap lu berjuang banget buat mati-matian gitu. Intinya gini, kalau gue dari dulu sebelum perceraian pun setiap podcast pasti gue bilang lelaki pengecut itu nggak bakal lari dari masalah, dia akan menyelesaikan. Jadi kalau ngerasa bukan pengecut, jangan kabur. Tentang nafkah juga, apakah tidak dinafkahin juga diajarin?
Lu tahu tentang itu? dinafkahi secara rumah, dinafkahi tetap dinafkahi secara rumah. Cuman mungkin untuk urusan rumah tetap dibantu sama saya, dibantu sama nyokap, adik-adik pun dibantu sama Fasya. Adik-adik lu sekarang sama siapa? Oh masih sama Sama. masih sama nyokap. Nanti Dirawat. makanya nanti untuk menjawab pertanyaan sekarang kita di mana, nah itu ntar kalian udah akan tahu sendiri. Tunggu aja nanti somasi selanjutnya. Somasi selanjutnya spill ada lagi tuh bang. Ada, itu Berlanjut lagi bang ya. itu ya kalau udah begini saya tinggal nonton aja siapa yang menang dah ini. Oke, mungkin sebagai anak lu ngambil hal positif dari kasus ini gimana? Dan apa yang bisa lu buang juga? Jangan memendam sesuatu yang harusnya diomongin, itu yang pertama. Jangan berbuat baik agar mau diperbuat baik juga sama orang lain. Terus jangan kanak-kanakan sih, jangan kayak bocah. Artinya itu ya, Gitu. dewasa. Karena benar ternyata umur tidak menunjukkan kedewasaan. Karena kalau dewasa tidak akan begini, ya makanya. Puyang. Lu sebagai anak pusing juga ya, puyeng juga dengan kasus ini ya. Karena pusing, karena gue juga lebih banyak pikiran, gue banyak dari kerjaan, belum dari bokap gue, belum dari nyokap, belum dari adik-adik, belum segala macam. Keribetan di lokasi, ya harus bisa menanggung semua. Nyikapinya gimana? Enjoy aja, bawa Enjoy santai aja, aja. makanya gue ketawa-tawa aja di syuting, nggak dibawa beban gitu. Makanya gue sering main game, gue keluar, gue nongkrong, yang mau bisa berapa ya udahlah, yang penting gue asikin aja lagi. Lokasi syuting juga merefresh lu dari sebagai macam masalah ya. Banyak orang-orang yang bisa membantu untuk merelief, untuk melepas beban-beban itu untuk sementara waktu.